warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di hari Jumat yang terakhir di bulan Jumadil Awal ini atau Jumadil Ula. Kita kembali dimudahkan oleh Allah bisa berkumpul di rumahnya untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Syekh Nawawi Banten dalam karya tulisnya banyak sekali mengingatkan, seandainya kita tidak bisa bersyukur atau susah bersyukur, maka datanglah ke kuburan. Lihatlah nisan-nisan itu, di bawah nisan-nisan itu mereka yang sudah dikubur sedang berdoa meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia untuk beribadah bersama-sama kita. Hidup ini adalah apa yang sedang diminta oleh orang yang meninggal, maka kita isi hidup kita sebaik-baiknya menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan gunakan apa yang Allah berikan kepadamu berupa hidup, badan, seluruh apapun yang kita miliki pemberian Allah sebagai sarana agar kita selamat di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kita di dunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana tadi pembawa acara sudah mengingatkan, kalau mendengarkan khutbah mari kita sungguh-sungguh. Khutbah Jumat adalah rangkaian daripada sholat Jumat. Sholat Jumat ini sholatnya mungkin dengan khutbah sekitar 20 sampai 25 menit, tapi Allah anugerahkan siapa yang bersuci kemudian datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah dengan seksama sholat 2 rakaat akan diampunkan dosanya oleh Allah 7 dan 3 hari. 10 hari pengampunan Allah atas dosa-dosa kita kepada Allah, khususnya cukup kita mendengarkan khutbah dengan seksama kemudian sholat 2 rakaat. Sehingga hadis-hadis mengingatkan, idza qulta li sahibika yaumal jum'atil angsit wal imamu yahtub faqad lahu. Khatib atau imam sudah menghadap kepada jamaah membaca rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat Nabi, baca Quran, wasiat takwa. Di sebelah kita ada yang ngobrol, kemudian kita ngomong hus, bahasa Arabnya angsit, diam kamu, faqad lahu. Yang negur saja sudah melakukan perbuatan lago, fala jum'atalah, fadilah keutamaan dari Jumatan itu gugur kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat sejenak di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk mengingat jasa kedua orang tua, khususnya ibu kita. Sejak beliau mengandung kemudian menyusui sampai selesai kurang lebih 30 bulan. 9 bulan kita di kandungan, kemudian menyusu kepada ibu kita 2 tahun. Maka setelah umur kita 40 tahun ke atas, Allah memerintahkan, ya, hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta ila ayat. Jadi sebagaimana judul yang disampaikan oleh DKM, mari kita ingat kembali, mulai umur 40, paling telat umur 40 sampai kita meninggal, sejatinya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala mencapai 6 prestasi atau pencapaian secara spiritual. Itu dicantumkan dalam doa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam ayat ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Pencapaian yang pertama adalah bagaimana setelah umur 40 seterusnya sampai kita dipanggil oleh Allah, kita menjadi ahli syukur. Jadi satu-satunya ayat yang tidak ada babi bu bahasa kampungnya, kalau kita tidak mengamalkan langsung diadab, adalah azab tentang syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, siapa yang kufur maka akan diadab. Maka mari kita berjuang. Sudah lebih dari 40 atau sebelum 40 tahun, tujuan utama kita secara spiritual adalah menjadi ahli syukur. Siapa ahli syukur? Kenal ada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara bersyukur? Gampang.
menggunakan seluruh nikmat Allah itu untuk taat kepada Allah. Mata digunakan untuk taat, mulut untuk taat, punya uang untuk taat kepada Allah. Apapun yang digunakan untuk bermaksiat, hakikatnya adalah kufur nikmat kepada Allah Ta'ala. Sehingga ulama ada yang mengatakan, silahkan kalian bermaksiat, yang penting jangan menggunakan nikmat Allah. Karena semua nikmat Allah itu tujuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pencapaian yang harus kita kejar setelah bersyukur kepada Allah adalah wa ala walidayya, memuliakan atau bersyukur berbakti kepada orang tua. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan salah satu dosa yang paling besar setelah meninggalkan rukun Islam yang 5 yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka tidak ada gunanya kita ibadah kepada Allah kalau kita durhaka kepada orang tua. Dalam kisah di dalam kitab itu diterangkan, ada orang nanti di akhirat itu tidak di surga, tidak di neraka. Ada gunung di tengah neraka dan surga, namanya Gunung Al-A'raf. Di situ ada kehidupan seperti di hutan-hutan di sini, ada pohon, ada sungai. Siapa mereka? Mereka yang ikut menjadi pasukan fisabilillah. Kalau zaman hari ini mungkin jadi relawan ke Gaza, kemudian ditambak oleh Israel. Ya, mereka yang mendapatkan pahala fisabilillah sebagai orang yang syahid di jalan Allah, tapi tidak bisa masuk surga. Salah satunya mereka yang durhaka kepada orang tua. Bahkan secara jelas Allah memerintahkan, kalau orang tua kita sudah pada lanjut usia, mungkin pendengarannya terbatas atau mungkin pengetahuannya terbatas, kita ngomong ngomong af, atau apalagi ngomong bapak, ibu ini kampungan, ini dilarang oleh Al-Quran. Yang ketiga, apa prestasi yang harus kita bubuhkan? Ya, mulai umur 40 menurut Al-Ahqaf ayat 15 ini, wa an a'mala sholihan tardahu. Jadi perjuangan kita yang pertama, mari bersyukur kepada Allah. Mulut kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita sadar bahwa seluruh nikmat itu pemberian Allah. Kemudian kita laksanakan seluruh apa yang Allah titipkan menjadi jalan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kita berbakti kepada orang tua. Kata orang Jawa ada istilah mikul dhuwur mendem jeruk. Mari kita angkat derajat orang tua dengan kesalahan kita. Kita tutup kekurangan kita dengan amalia-amalia kita, sehingga orang tidak bisa mencela atau memaki-maki orang tua karena sudah tertutup dengan kesolehan kita. Yang ketiga, mari kita punya amal meskipun sedikit, meskipun sederhana, yang membuat Allah ridho. Tujuan hidup kita adalah Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam hadis diterangkan, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah. Mungkin tidak besar-besar, setiap hari kita beli nasi bungkus 2, setiap hari kita bagikan kepada tukang sapu, tukang sindang, atau siapapun mereka yang tidak bisa sarapan sendiri. Dia tidak bisa sarapan kecuali bekerja. Kalau dia belum bekerja, maka dia tidak sarapan. Tidak ada salahnya setiap hari kita beli sekitar 20.000, kita lakukan setiap hari. Atau di rumah kita ada kotak dari aqua yang ditutup, kemudian dibolongin, diisi setiap habis subuh. Atau amalan lain, setiap hari kita membaca surat Al-Mulk. Atau kalau tidak bisa, senyum selalu ketemu orang lain, apapun yang membuat Allah ridho. Sehingga ada ungkapan, seandainya kita di depan surga, Allah bertanya, kira-kira wahai hambaku, apa yang bisa kamu persembahkan kepadaku yang membuat aku ridho, kemudian aku memasukkan kalian ke surga? Maka kita mampu menjawab, saya adalah ahli istiqomah sedekah, saya ahli istiqomah tersenyum, saya ahli istiqomah gosek WC masjid, dan seterusnya. Kita harus punya itu. Kalau di hadapan manusia saja kita dinilai begitu semangatnya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kita ingat, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah menggariskan kita minimal berdoa. Kalau setelah berdoa, berjuang untuk mengamalkan apa yang di dalam doa itu, yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga punyalah amalan istiqomah yang menjadi jalan Allah ridho kepada kita. Aqulu qawli hadza li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum berdoa, mari kita ingat-ingat secara cepat setelah 3 hal itu harus kita perjuangkan. Mulai umur 40 atau setelah 40 itu kita sudah menjadi ahli syukur, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Kalau belum 40 gimana? Membiasakan diri sehingga nanti setelah umur 40 sudah terbiasa. Kalau umurnya sudah 50 gimana? Apalagi sudah 50, maka kita harus berjuang menjadi ahli syukur, ahli berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, punya amalan andalan yang Allah ridho kepada kita. Yang nomor 4, wa aslih li fi dzurriyyati. Kita memohon kepada Allah agar keturunan kita itu menjadi keturunan-keturunan yang soleh, menjadi orang-orang yang nanti kalau kita meninggal mulutnya minimal mengucapkan atau berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 hal yang harus kita punya sebelum meninggal: anak soleh, amal jariah, dan ilmu manfaat. Maka hal keempat ini mari kita perjuangkan dengan segala tenaga, duit, perhatian agar anak-anak kita soleh. Zaman akhir itu kesolehannya minimal apa? Anak-anak itu mau sholat. Begitu dia balik SD kelas 6 atau SMP seterusnya sudah sholat. Karena banyak orang sekarang sudah mahasiswa bahkan sudah menikah tidak sholat. Padahal sholat itu yang membedakan mana yang kafir, mana yang tidak kafir. Maka mudah-mudahan mulut kita tidak akan pernah berhenti ngomong ke anak-anak kita, nak sholat, nak sholat, nak sholat. Kapan orang tua akan disiksa karena abai kepada anak-anaknya? Manakala sebelum balik dia tidak bisa sholat, kita tidak ngajarin. Setelah balik mereka tidak sholat, kita tidak mengingatkan. Termasuk menjaga dari pergaulan yang tidak baik dan seterusnya. Ingat, perjuangan kita belum selesai sebelum kita mempunyai anak-anak yang soleh sebelum kita meninggal. Yang nomor 5 adalah inni tubtu ilaika. Orang umur 40 ke atas menurut Quran surat Al-Aqab ayat 15 ini adalah orang yang senantiasa berusaha untuk bertaubat, berhenti dari maksiat, menyesali maksiat, tidak mengulang maksiat-maksiat lagi. Dan yang terakhir, wa ana minal muslimin. Orang-orang yang pasrah bongkohan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa ini menginspirasi sekaligus menjadi tujuan kita dalam menempuh kehidupan spiritual. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau 6-6-nya ini kita perjuangkan, maka insya Allah pada waktunya kita wafat kapanpun dalam keadaan husnul khotimah. Kubur kita kubur yang lapang sampai menunggu datangnya kiamat. Seandainya kita semua yang ada di masjid ini meninggal 50 tahun lagi, kiamatnya 1000 tahun lagi, maka kita akan ada di kuburan 950 tahun. Dan kehidupan kita sejak lahir sampai mati itu yang menjadi modalnya. Kalau kemarin-kemarin kita masih abai, mari kita cancut tali wondo. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri minimal berjuang agar 6 hal yang diperintahkan Allah itu kita bisa amalkan. Bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berjuang memiliki amalan-amalan yang istiqomah, berjuang agar anak-anak kita soleh, senantiasa tasdidut tobat, dan yang terakhir, mari kita menyerah. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, apapun yang Allah larang kita jauhi sejauh-jauhnya. Inna Allaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa an sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum ajmain wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, hidupkanlah hati kami sehingga
sehingga mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mampu berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan doa itu di dalam Al-Qur'an-Mu surat Al-Ahqaf ayat 15, sehingga kami menjadi ahli syukur, ahli berbakti kepada orang tua kami, orang-orang yang memiliki amal yang Kau ridhoi, dan anak keturunan kami anak-anak yang soleh. Kami pun menjadi ahli taubat, dan pada waktunya kapanpun Engkau menjemput kami dalam keadaan orang-orang Islam yang senantiasa taat kepada seluruh aturan-aturan dari-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang menjadi pahlawan untuk sekeliling kita. Kami memberi manfaat untuk sekeliling kami, bukan orang-orang yang menjadi beban untuk sekeliling kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebelum wafat mampukan kami memiliki amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan keturunan kami soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertakwa, sehingga seluruh masalah kami Engkau selesaikan, dan Engkau menambahkan rizki kepada kami dari rizki yang bukan kami usahakan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah